teman-teman Indodax dimanapun kalian berada, senang banget jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faisenia tentunya. Teman Indodax di era digital ini up to date menjadi sangat penting untuk menunjang kehidupan kita. Salah satu perkembangan yang harus terus kita ikuti adalah sektor teknologi dan perekonomian, khususnya dalam dunia trading nih. Kali ini kita akan membahas tentang strategi yang bisa kalian pelajari dan gunakan di pasar kripto, yaitu trading with the news gitu. Up to date di waktu yang seharusnya, bukan kepoin mantan, tapi serok cuan. Oke, lewat trading. Kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama, kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Kalau biasanya nih ganteng-ganteng, kali ini aku happy banget karena akhirnya kita kedatangan Crypto Queen bahasanya. Gitu ya. Independent woman yang keren banget karena menjalankan trading for living. The one and only ada Kak Carlina dari Theory of Wealth di sini. Kenalin, saya Carlina dari Theory of Wealth. Oke, Kak Carlina apa kabar? Baik nih Kafe gimana nih? Baik, aku juga baik. Kak Carlina biasanya kalau misalkan di Indodax Academy Podcast, nih aku nggak sendirian dari Indodax. Ada juga community specialist dari Indodax yaitu Kak Yoga. Halo Kak Yoga. Halo Fei. Apa kabar Kak Yoga? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Kalau misalkan aset digitalnya, aset kriptonya gimana? Baik kabarnya? Sejauh ini aman karena saya guna cicil DCA aja sih tiap minggu ataupun tiap bulan. Oke, kalau Kak Carlina gimana kabarnya? Kalau saya udah dari bottomnya kemarin. Oke, tadi kan kita sempat mention Kak Carlina ini dari Theory of Wealth. Sebenarnya teman-teman Indodax mungkin banyak yang mau kenalan. Sebenarnya Theory of Wealth itu community yang seperti apa? Terus kuatnya itu di mana sih Kak Carlina? Jadi sebenarnya Theory of Wealth itu terbentuk di tahun 2020. Di mana itu grup sebenarnya terbentuk karena orang-orang yang banyak yang sepernasipan seperti saya. Kalian tahu kan 2020 harganya seperti apa? Dan Hancur ya. 2000 dan kita di 2021 dihadapkan market yang tiba-tiba penurunan. Nah, di situ terbentuklah Theory of Wealth karena kita tuh tim yang suka rusuh ya di grup orang, daripada kita rusuh mending kita bikin grup sendiri kayaknya lebih aman. Dan adanya Theory of Wealth sih saya pengennya mengedukasi kepada pemula-pemula yang baru masuk di kripto gitu. Oke, tapi aku agak kepo nih Kak Carlina sama namanya Theory of Wealth. Aku mikirnya tadinya Wealth itu kan paus ya, tapi AC2 itu tuh apa sih Kak Carlina sebenarnya meaningnya? Jadi kita konsepnya Theory of Wealth itu adalah bagaimana kita membaca pergerakan dan pemikiran dari bandar itu sendiri. Oke, gitu. sih, berarti kayak gitu ya. Kalau aktifnya lebih ke kemana nih Kak Carlina? Dari community-nya aktifnya lebih kemana? Activation-nya apakah ada edukasi online-nya atau mungkin menjalankan edukasi offline-nya juga gitu? Kita sih aktifnya lebih kebanyakan sih podcast sih, lewat offline sih jatuhnya. Oh, podcast sama via antar Telegram. community? Oh, Telegram. Gitu. Dimana anak-anak yang ibaratnya yang udah masuk Theory of Wealth kadang ikut di podcast itu gitu. Oh gitu, itu menyebar edukasi gitu ya? Iya. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi di awal juga, kalau Kak Carlina ini the one and only Crypto Queen. Sebenarnya banyak sih, mungkin nggak show up aja. Karena tadi udah berani banget menjalankan trading for living. Artinya kan ada opportunity atau ada kesempatan yang setiap bulan dapat income kah? Atau gimana sih Kak Carlina? Iya, saya udah ngerasain income-nya. Cuman kan target orang kan beda-beda ya. Kalau saya lebih ke weekly sih targetnya. Di weekly, tapi jadinya jatuhnya bulanan juga sih. Berarti per minggu gitu ya? Iya. Kalau Kak Yoga, apakah mau trading for living juga? Ya, terus saya trading for living sih dari kadang kayak tiap hari trading tuh tiap pagi aja sih. Oh, tapi pagi. sisanya bawa kerja. Oh gitu. Tapi tetap judulnya trading for living gitu tetap ya? trading for living. Oke, sesuai dengan tema hari ini nih, tadi kan kita bahas tentang trading strategi with fundamental news gitu ya. Boleh nggak sih dijelasin Kak Carlina dan Kak Yoga juga gitu sebenarnya tuh apa sih trading with the news itu? Jadi kan gini, kalau kita trading itu sebenarnya orang kan banyak cara ya. Nah, kalau kita kan news itu kadang impact-nya apa sih ke pasar? Sebenarnya
apapun itu niche-nya, kalau misalkan dari Amerika ya, terutama itu yang berbau sektor ekonomi itu impact-nya besar ke aset yang berbau-bau investasi. Mau itu kripto, mau itu forex atau apapun itu, apalagi saham gitu. Itu impact-nya pasti ada gitu. Apalagi kan berbau-bau ekonomi ini, apalagi berbau ke dolar. Nah, kadang kalau ketika dolar harganya lagi kuat, orang-orang itu biasanya save money, tidak membeli kripto ataupun aset investasi lainnya. Kenapa? Karena dolarnya lagi menguat gitu harganya. Tapi ketika harga dolar turun, orang-orang pada nyicil bye-bye gitu buat aset-aset pribadinya. Kayak jatuhnya gini, trading itu sebenarnya seperti kita berdagang ya. Pada saat ibaratnya kamu punya emas, tapi emas ini harganya lagi turun nih, tapi aku pengen cuan dari emas ini, gimana ya? Ya udah kamu gunain dulu, kamu belikan sesuatu yang bisa mencuankan kamu gitu jatuhnya. Nah, jadinya news itu penting gitu, impactnya ke market pasti ada gitu. Ada, gitu ya. Dan karena udah ngerasain sendiri gitu. Tapi Dior lagi ya, ini berdasarkan apa yang sudah aku dalamin selama ini gitu loh, aku pelajarin lagi. Berarti gitu. lebih mengarahnya tuh ke pasar Amerika ya? Benar sekali. Kalau Kak Yoga sendiri nih gimana perspektifnya tentang trading with the news, Kak Yoga? Trading with the news ya. Nah, biasanya kita kan kalau market itu kadang sangat volatil tuh penyebabnya apa ya? Biasa dari news-news yang terupdate seperti ekonomi makro gitu kan, seperti inflasi ataupun CPI ataupun ada perang dunia gitu kan, itu kan berpengaruh banget nih sama aset kripto. Jadi teman-teman juga untuk mengetahui news itu kapan terjadinya lebih baik tunggu keputusannya dulu untuk news itu apakah positif, apakah negatif. Benar. Nah, jadi ngambil keputusan itu jangan terburu-buru, apalagi ketika news itu sudah akan terjadi gitu kan, karena volatil banget. Kadang ada candlestick shadow yang bandel banget, yang naik terus turun lagi, itu bahaya banget. Jadi ya better lebih tunggu dari news itu selesai. Kayak gitu. Jadi nggak harus kayak terburu-buru gitu, nggak harus ikutan FOMO ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada aset yang udah beli sebelumnya sih nggak apa-apa, mungkin bisa cicil lagi kalaupun koreksi, jadi kesempatan juga sih. Jadi opportunity ya justru ya. Iya betul. Nah, tapi apakah nih trading with the news ini atau kita trading pakai news fundamental tuh cukup untuk menjadi acuan seseorang untuk trading? Sebenarnya news ini penguatnya saja. Yang paling penting itu technical analisnya ya. Jadi gini, pada saat news itu market maker itu biasanya tuh dia akan membuat targetnya, misalkan dia targetnya buat turunnya naik dulu buat turun gitu. Nah, tapi kalau misalkan secara technical analis dia itu turun untuk naik, pasti dibikin turun dulu baru naik atau naik dulu baru turun gitu. Kalau Kak setuju? Mempercepat sih market maker untuk ini, membuat pasar itu sesuai yang dia mau jatuhnya. Iya setuju sih, karena memang kadang candlestick ini akan menyentuh ke resisten dulu untuk lanjut penurunan. Jadi shadow itu manfaatnya di area-area itu sih. Kayak gitu sih, Faye. Mungkin namanya tuh bukan acuan ya, lebih ke sinyal nggak sih, Kak? Tapi kita harus tetap korelasiin lagi sama technical analisisnya gitu ya. Technical analis itu tetap ya. Tetap bagi kita yang dibarengin aja. Dari news, dari fundamental, dari technical. Kayak gitu. Harus dibarengin itu semuanya. Dibarengin. Ya. Tapi apa aja sih Kak Yoga gitu contoh impact pada pasar kripto yang sering terjadi gitu pada bulan Maret ini gitu Kak Yoga, mungkin bisa dijelasin. Kalau untuk bulan Maret ini kita lihat ya, Bitcoin ini mengalami kenaikan ya. Dari awal Januari hingga Maret ini sebesar 40%-an ya. Nah, dari time frame weekly-nya sendiri itu sudah di area resisten, Faye. Biasa Bitcoin untuk itu harga tertinggi itu 25,2K ya. Nah, itu area resistennya. Dia nggak bisa breakout di area resisten, lalu dia false break, Faye. Nah, makanya market sejauh ini koreksi karena memang siklus kuartal pertama dari Januari hingga Februari itu udah usai, Faye. Nah, dan terjadi kembali Bitcoin ini koreksi karena ada konfirmasi divergen itu yang dimaksud dengan pembalikan tren. Kemungkinan Bitcoin ini hingga April untuk koreksinya sih. Kayak gitu. Kalau dari Kak Karina apa nih? Aku kepo nih. Tadi kan kita sempat discuss gitu, kita sempat ngobrol-ngobrol tentang impact yang terjadi pada pasar kripto di bulan Maret gitu ya. Itu gimana sih? Karena mungkin bisa dijelasin by tanggal atau gimana tuh? Jadi buat yang investasi ataupun trader, bulan Maret itu kalian tahu kan akan ada rapat besar CPI yang terjadi di 14 Maret ini. Jadi itu bisa dijadikan
kita buat nyari keputusannya ini kan kita harus dengerin dulu ya. Soalnya kita nggak tahu ini positif atau negatif. Soalnya ini tentang kenaikan suku bunga. Kebiasaan sih kalau misalkan kenaikan suku bunga ini dampaknya lumayan besar ya ke market, mau investasi apapun itu. Karena di sini kita mau tahu apakah inflasinya bisa dikendalikan atau tidak bisa dikendalikan. Ini bisa baik bisa buruk ya untuk market di Maret. Jadi dan di 14 Maret ini akan berkelanjutan nanti di 22 Maret lagi hari Rabu. Nah, itu akan ada impact lagi masalah interest rate-nya penjualan ini ya, properti ini. Soalnya kan banyak orang nih macet nggak sih pada saat pembayarannya. Nah, ini impact-nya lumayan besar. Nanti akan keluar di 22 Maret itu gitu. Oke, berarti kayak gitu ya. Berarti sentimen pasarnya seperti itu gitu. Lumayan banyak sentimen pasar yang akan berdampak ke market sih jatuhnya. Bisa berdampak dan bisa juga tadi kakaknya sebutin bisa jadi opportunity juga gitu ya. Iya, untuk mencari harga bottomnya mungkin. Apalagi kan Bitcoin saat ini ada terkonfirmasi double top loh. Itu wait and see banget nih di area support. Apalagi nunggu news tadi ya. Iya, news tadi nih. Ini wait and see dulu, tunggu berita aja sih. Oke. Kan fundamental news ini tuh tapi kan banyak banget ya Kak Karlina kan. Jadi kita kan mungkin kalau orang yang udah biasa udah terjun ke dunia kripto mungkin udah tahu nih fundamental yang seperti apa sih yang harus kita ikutin gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang yang baru pemula, yang awam, yang mungkin baru mulai mau join ke dunia kripto itu bingung. Sebenarnya karakteristik news fundamental yang kayak gimana sih yang harus kita ikutin atau harus kita ketahui gitu Kak Karlina atau Kak Yoga? Mungkin Kak Karlina duluan bisa dijawab. Jadi kan kita pada saat news itu kita lihat dulu itu newsnya dari mana, berdampaknya kemana. Kalau misalkan pasar kayak misalkan lebih ke pasar uang kayak beberapa negara selain Amerika itu lebih ke dampak pasar uangnya sih. Tapi kalau misalkan yang ekonomi dari Amerika, wah itu dampaknya ke semua sih jatuhnya. Apalagi kalau misalkan The Fed udah mulai newsnya keluar. Nah, biasanya itu kita lihat lagi dari bantengnya. Jadi itu pada saat news itu ada beberapa bantengnya. Ada banteng 1, 2, 3. Yang paling kita waspadai itu yang bantengnya 3. Itu berarti beritanya penting tuh. Kalau banteng 3 itu beritanya penting. Biasanya contoh beritanya tuh yang kayak gimana sih Kak Karlina? Ya, contohnya yang tadi CPI tadi. CPI, NFV itu lumayan dampaknya. Terus yang tadi masalah inflasi ini. Inflasi ini yang parah. Kalau dari Kak Yoga gimana? Kalau untuk aset fundamental ya, biasanya kita fokus ke aset yang akan kita beli ya. Benar. Mungkin kita cari dari, misalnya kita mau beli koin Matic nih contohnya. Nah, kita cek Twitter yang berkaitan dengan Matic. Nah, apakah ada kolaborasi kah? Ataukah nggak ada kah gitu. Dan apakah ada project? Ya, ada project apa gimana gitu kan. Nah, itu juga dibantu dengan news juga nih. Kadang market yang memang ada fundamentalnya bagus nih, secara kolaborasi, secara projectnya bagus. Tapi secara news, dia negatif, ya kayak. Nah, itu akan turun juga mengikuti. Nah, jadi, tapi pendorong kuat aja untuk fundamental, untuk project itu bagus, koin Matic kah, untuk jangka panjang atau bagaimana. Itu balik lagi sih, kayak gitu. Kemarin tuh kan kita kan sebelum podcast ini kita kan sempat ngobrol-ngobrol panjang tuh ya Kak Yoga. Kak Yoga kan sempat ngejelasin tentang ada yang namanya kalender ya kan. Kalender mancing. Boleh nggak sih kalender mancing juga kan teman-teman Indodax semua. Sebenarnya itu kayak gimana sih Kak? Kan tadi kan kita udah bahas tuh sentimen pasar kripto di bulan Maret kayak gitu-gitu kan. Boleh nggak sih kita share ke kita juga Kak Yoga? Oke, mengenai kalender mancing ya. Nah, sebelumnya saya dapat informasi dari beberapa komunitas juga sih terkait dengan kalender mancing. Nah, saya search di Google, memang ada beberapa bintang-bintang gitu, dari bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Untuk bintang 3 itu positif. Nah, ini ketahuan nih dari bulan Maret, dari bulan berikutnya selanjutnya itu ada bulan-bulan. Nah, bulan-bulan ini ada yang bulan purnama, ada yang bulan yang sabit atau gitu. Nah, biasanya kalau memang ada purnama atau full moon itu dampaknya positif, tapi tetap dior ya, tetap di riset lagi aja. Jadi seperti kita ketahui, market memang udah selesai nih untuk apa sih kenaikannya lebih tinggi hingga 100% hingga 40% Bitcoin. Dan sejauh ini untuk market kripto pada tahun 2003 di bulan Maret ataupun April, ini potensinya kenaikannya nggak sampai sama lagi seperti yang awal bulan kemarin, awal tahun ya. Nah, kemungkinan mungkin naik hanya 30% ke bawah, Jadi nggak mungkin 100%, kecuali kayak potensi koin-koin yang memang hit banget seperti AI gitu kan, ataupun yang lagi hits banget lah di media sosial, itu malah fundamentalnya bagus. Dan kayak koin AI kemarin kayak Fed
itu udah lumayan banget kenaikan hingga 600%. Sesuai dengan news yang terupdate itu sih. Sesuai dengan news terus tadi ada level-level by bintang gitu ya. Ya betul. Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau bintang 7? Bintang 7 enggak. Tolak angin. Ya gitu, itu kalender mancing. Teman-teman bisa di-riset ulang lagi sih. Jadi menyesuaikan dari bulan-bulan berikutnya. Oke. Kalau dari Kak Karina gimana nih? Setuju nggak sama pendapatnya Kak Yoga? Setuju sih. Tapi tetap sebenarnya tetap technical analysis itu penting ya. Jadi ini ibaratnya sebagai penguat dasarnya juga gitu loh. Iya. Jadi nggak bingung nih kalau kita mau entry, mau beli, karena technical analysis itu penting banget. Penting banget. Apalagi dari candlestick dasar aja deh, candlestick gitu seperti candle hijau naik, candle merah turun gitu kan. Nah itu manfaatkan dari candlestick itu aja untuk menentukan pembelian. Itu pemula sih, kayak gitu. Oke deh, kan tadi udah dijelasin tuh tentang trading with the news, with fundamental news gitu ya. Tapi sebenarnya kita belum ngomongin tentang keuntungan apa sih yang paling gede banget nih yang didapetin saat kita trading with the news, with fundamental news. Momennya. Momen itu kadang pergerakannya bisa sampai kenaikannya tuh impulsif gitu loh. Karena kita up to date tadi ya Kak. Jadi kita up to date terhadap news sehingga kita dapat momennya gitu ya. Benar. Takutnya orang-orang kan kayak gini. Ketika dia nggak tahu, tiba-tiba main masuk-masuk aja dipikir kayak scalpingan biasanya atau invest biasanya, tiba-tiba ternyata kok tiba-tiba bisa tuh koreksi ya, kenapa ya? Tiba-tiba kok market begini ya? Terus, oh pasti naik nih bulan depan. Kok nggak naik-naik ya? Padahal itu sebenarnya ada newsnya apa gitu yang harus kita ikuti. Mungkin newsnya masih berlanjut gitu, dan belum ada positif yang bagus untuk market gitu. Kok bisa-bisa nyangkut gitu. Berarti news itu tuh bisa terus berlanjut gitu ya Kak? Kayak serial gitu ya? Iya. Kayak ini tadi kan di 14 lanjut lagi ke 22 itu sentimennya seperti apa, apakah ada positif gitu, apakah negatif gitu, itu yang paling penting. Berarti tipsnya buat orang-orang yang udah mulai terjun ke dunia kripto atau baru mulai mau join, itu tipsnya gimana biar mereka tuh kayak up to date terhadap news yang baru yang akan datang gitu Kak Karina? Jadi kita harus nggak boleh males sih buat mencari tahu, apalagi kan kita lagi berbau-bau dengan ini ya, investasi kan berbau-bau duit ya. Jadi jangan langsung main masuk tapi kamu nggak tahu sama sekali gitu loh. Kalau kamu apalagi pemula, kamu harus benar-benar mencari tahu dulu. Bagaimana sih ini kripto misalkan. Kripto itu seperti apa gitu. Yang harus aku cari tahu dari kripto itu apa aja gitu. Selain technical analysis, aku berpacu pada apa gitu. Berarti kitanya juga harus giat juga ya untuk cari tahu. Iya. Nah Kak Yoga belum jawab nih. Keuntungannya dari fundamental news, trading with fundamental news itu apa Kak Yoga? Keuntungan dari fundamental ya dari news biasanya kan kita nggak tahu nih beritanya positif apa negatif. Nah kalau negatif mungkin kripto naik ya. Nah itu momentum pas buat untuk kita beli. Nah walaupun kalau misalnya persentase yang didapatkan sesuaiin targetnya aja. Saya mau target 5%, ya udah take profit konsisten di 5%. Karena kan market kadang shadow-nya kenceng banget nih, apalagi memang news itu belum muncul dan belum terbit gitu kan, apakah beritanya negatif atau positif. Nah dari situ kita wait and see dulu, jangan asal ikutan beli, tahu-taunya malah kebanting, psikologi terganggu ya, itulah. Jadi lebih hati-hati aja sih. WTC ya? Wait and see. Wait and see. Ya betul. Biasanya kita sih nunggu ini dulu ya, news itu keluar dulu gitu. Ya yang paling terpenting sih investasi layar ke atas sih. Jadi teman-teman bisa lihat nih news-news yang memang ada di beberapa komunitas yang dibagikan seperti Theory of Wealth gitu kan. Itu kan dapat news-news yang memang efektif buat update gitu kan ya. Kayak gitu. Tetap belajar aja tentang news, tentang market. Ya karena ini tentang keuangan ya, jadi penting banget untuk jangka panjang dan masa depan. Up to date boleh kan? Boleh. FOMO yang jangan. Oke, tapi gimana sih caranya nih kita nentuin bahwa sentimen market sedang naik nih atau bullish atau sedang turun, bearish gitu? Kak Yoga, mungkin dari Kak Yoga. Ini expertnya Kak Yoga banget nih. Kalau untuk tren bullish, nah sebenarnya balik lagi ke technical analysis, karena memang untuk tren bullish itu kan ada terkonfirmasinya higher high ke higher low. Nah, ketika candlestick tersebut udah melebihi resistance, itu disebut dengan higher high. Nah, ketika kalau misalnya downtrend, ketika dia sudah menembus breakout support, dia disebut lower low. Nah, itu adalah konfirmasi bahwa market akan mengalami kenaikan dan bahwa market akan mengalami penurunan. Tapi dibantu dengan news juga ya. Kadang ketika sudah market udah di higher high nih ya, contoh, dan dia akan memang secara teori akan ke higher low. Biasanya di higher high itu ada
berita news negatif Oke. tentang kripto. Nah, jadi memang pada dasarnya itu sesuai dengan arah tren itu sendiri. Apalagi tentang penggabungan technical analysis seperti Fibonacci, Golden Ratio. Nah, itu titik terkuat bahwa memang market itu akan mengalami koreksi ataupun ya reversal seperti contohnya ya penurunan dan kenaikan kayak gitu. Tapi sebenarnya news negatif itu Kak Karina atau Kak Yoga itu sebenarnya jadi opportunity atau jadi buat apa ya, buat depends diri kita sendiri sih buat kayak nggak beli atau nggak jual gitu sih Kak Karina? Kembali ke ini sih, keputusan masing-masing ya Mas Iya, Yok. Kalau kamu berani, kalau kamu yakin, kalau kan gini ya, market itu 24 jam. Ada naik, ada turun, tapi nggak selalu naik, nggak selalu turun gitu. Jadi kita gimana harusnya mencari cara biar kita mendapatkan timing yang pas dari itu. Disitulah kita bisa mendapatkan cuan kita gitu. Kalau kamu merasa nggak yakin, nggak apa-apa, masih ada hari lain gitu loh. Kalau kamu merasa aku kayak nggak yakin deh hari ini buat masuk newsnya, takutnya kurang begitu menarik atau gimana, gak usah paksain sesuatu itu. Betul, gitu loh. kontrol diri aja karena kita kadang nggak kontrol tuh dari FOMO aja, dari orang-orang yang memang nge-share profit gitu kan. Jadi kita keuntungannya besar kan, masa kita gue jadi ketinggalan pengen gitu kan, gue mau masuk dan akhirnya habis gitu kan. Jadi lebih hati-hati aja sih. Trading itu jatuhnya tuh kayak melawan diri kita sendiri. Kayak gue juga sering ngomong gitu ya. Iya, kerasa banget dan memang harus kontrol sih. Tadi Kak Karina belum jawab, gimana sih caranya nentuin tentang sentimen market sedang naik atau bullish atau bearish, itu gimana sih? Mungkin dengan trading with the news gitu Kak. Jadi kan misalkan kayak gini ya, secara teknikal market misalkan bulan ini lagi bearish gitu. Tapi memang ada kenaikan, tapi kenaikannya nggak seperti di Januari dan Februari itu yang lumayan gitu. Lumayan, ya. Ini mungkin kenaikannya tipis-tipis tapi lebih ke penurunan gitu. Karena kita lihat berkali-kali dia jebol lagi gitu loh. Tapi bukan berarti dia nggak ada naiknya mungkin, tapi lebih ke bearishnya gitu loh. Jangan kayak gitu ya. Jangan terlalu berharap, oh ini ini udah turun banget nih kayaknya nih. Udah turun banget nih, pasti naik nih. Enggak begitu. Enggak kayak gitu ya Kak. Halu. Nah itu penting up to date nggak sih Kak Yoga? Iya. Penting banget. Karena memang ya kita belajar nggak sendiri aja ya. Kita belajar ya demi belajar dari orang lain juga yang udah berpengalaman. Kalau kita mental kita hanya gue mau belajar diri sendiri dan egois dan gengsi, ya itu udah tamat lah di market lah. Gitu. Nah ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu pasti sama semua orang, semua masyarakat di dunia, di bumi, masyarakat Indodax khususnya. Kapan time frame terbaik untuk trading mengikuti news fundamental, Kak Karina? Kalau tergantung sih, itu kita mau jadi investor apa trading, ibaratnya trading harian gitu. Kalau misalkan jujur, kalau aku paling lihat time frame besar kayak one day, per horse, 4 horse sama 1 horse itu cuma buat ngeliatin trennya. Betul. Nanti ujung-ujungnya aku ke time frame kecil untuk nentuin entry-nya. Time frame 5 menit sih. Nanti kalau cuma reference aja ya time frame yang gede ya. Karena dulu sih aku suka main 15 menit. Cuman 5 menit tuh lebih kelihatan aja gitu. Multi time frame lah ya. Iya. Kayaknya pada perubahan gak sih gitu. Perubahan ini udah gak kuat, ya udahlah TP aja, yang penting cuan aja dulu. Selamatkan cuan tuh yang paling penting sih. Penting banget. Apalagi buat cewek-cewek wanita. Kadang wanita ini suka bimbang ya, nggak kayak cowok. Independen ini. Ragu-ragu kadang mau TP takut naik gitu kan. Tapi kalau nggak di TP nanti turun gitu. Tapi ngomongin soal cewek nih, aku jadi kepo kan biasanya tuh untuk memberanikan diri tuh kan kayak agak lebih sulit dari cowok kan Kak Karina. Karena cewek tuh banyak banget ada overthinkingnya gitu. Itu gimana Kak Karina cara ngelawan? Kasih tip ke kita ya. Cara ngelawan itu tuh gimana gitu. Ini sebenarnya pertanyaan pribadi sih. Mbak, aku di awal-awal juga seperti dirimu. Tapi aku mikir gini loh, aku tuh harus bisa gitu loh. Kalau aku nggak bisa, kapan aku majunya gitu. Berarti aku harus mencari kayak kesalahan aku di mana gitu loh. Aku nggak mau berhenti belajar sih jatuhnya. Dan mencari tahu di mana letak kesalahan aku. Disitulah aku mulai mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu gitu. Kayak misalkan tadi kan sebenarnya trading itu yang paling susah itu melawan diri sendiri. Kenapa? Karena kita tuh manusia kadang punya sifat maruknya itu. Greedy. Greedy-nya itu.
masuk deh daripada nanti ketinggalan nih, udah naik terus nih. Ya udah, nggak taunya naiknya udahan, kita masuk gitu. Kadang kan suka seperti itu gitu. Melawan diri sendiri itu yang susah sih. Tapi kalau kita ada kemauan pasti ada jalan gitu. Berarti belajar dari kesalahan ya Kak Karina. Benar. Misalkan kayak gini tuh kayak kurang tepat deh, gue harusnya kayak gini gitu ya. Kalau misalkan kita nggak yakin, nggak usah masuk. Ingat, market 24 jam. Masih ada hari besok lagi. Kecuali internetnya mati sih. Tapi kemarin tuh kita sempat ngobrol juga Kak, sempat ada Kak Karina tuh bahas soal kalau misalkan lagi trading itu di tengah malam. Iya, sih? Itu kita gimana tuh tuh, ada Kak pembagian waktunya. Jadi kalau misalkan pagi itu pasar Asia, kayak udah sesi-sesi ke sore itu ke London, terus kalau misalkan jam 7 malam itu sesinya Amerika atau New York. Aku lebih suka di pasarnya New York sih, karena dia lebih volatile banget. Price actionnya lebih gerak sih menurut aku. Kalau Asia nggak begitu suka sih, tapi tergantung sih ya, orang-orang macam-macam ya. Yang nggak ada yang salah dalam trading. Kembali lagi ke orangnya itu enaknya seperti apa. Yang penting cuan gitu. Toh juga kalau misalkan mungkin trading tengah malam ya mengorbankan waktu tidur aja gitu. Tapi sebenarnya kan kewajiban yang lain enggak. Misalkan kalau kita masih kerja gitu kan Kak. Jadi udah tengah malam aja tradingnya gitu. Lebih enak pasar itu dipantau sih. Daripada kita ibaratnya aku tinggal kerja tapi aku set TP sekian, tapi takutnya hati ini nggak apa ya, kepikiran ini turun nggak ya, jadinya ngecek handphone terus. Oh gitu, kayak gue juga gitu. Ya begitu sih awal-awal. Tapi sekarang karena memang udah trading plan ya, jadi sesuai aja target kayak gitu. Kalau dari Kak Yoga kapan time frame terbaiknya nih? Untuk time frame terbaik trading with fundamental news. Baik lagi ya, newsnya di jam berapa, terus kita tahu nih closing candle-nya di jam berapa pada time frame beberapa. Contoh time frame 4 jam nih, ketika news mulai jam 10 malam nih. Dan sedangkan time frame 4 jam itu closing jam 11 malam. Nah, itu disesuaikan aja. Apakah ada candlestick konfirmasi atau apa gitu kan. Mengikuti aja sih, mengikuti dari analisis teknikal aja sih sejauh ini. Berarti ada news yang datang tapi tetap ke technical analysis gitu ya. Betul banget. Jadi sesuai dengan closing candle dan candle apakah naik atau turun kayak gitu. Tadi udah penjelasannya panjang banget. Tapi gimana sih caranya teman-teman Indodax semua atau mungkin teman-teman yang baru mulai join gitu biar tahu di mana mereka bisa dapetin sumber referensi untuk news fundamental gitu. Mungkin Kak Karina dulu? Kita bisa, kalau misalkan kita baru pemula, lebih baik kan kita ngikutin komunitas Telegram dulu, misalkan buat yang mencari tahu, banyak teman, banyak kata orang, banyak rezeki ya. Jadi nggak apa-apa kita banyak teman dulu, nanya-nanya sama orang yang udah pengalaman gitu. Kita ambil baiknya, buang yang nggak baiknya gitu. Karena nggak semua bisa kita telaah ya. Jadi yang dimana kita baiknya aja buat kita gitu, impactnya ya udah aku terima masukan dia gitu. Terus belajar lagi, terus sering lihat-lihat info kayak misalkan kamu lagi beli koin apa gitu, misalkan kayak contoh Matic, berarti kamu harus ngikutin newsnya Matic nih, projectnya seperti apa, developernya siapa, kamu harus tahu timnya seperti apa, bergerak di bidang bagaimana gitu. Kenapa? Itu berdampak ke koin tersebut gitu. Kamu kan misalkan investor ataupun trader, kalau misalkan kamu pengen cuan, kamu harus mau mengikuti itu semua gitu loh. Jangan males untuk mencari tahu dan belajar. Gitu. Kalau mau untung ya jangan males gitu ya. Kalau Kak Yoga referensinya di mana sih Kak Yoga? Referensi ya seperti Kak Desi bilang ya, ya dari Telegram juga komunitas-komunitas terkait dengan news yang terupdate, terus dari sosial media, Instagram, kan pasti ada tuh yang memang bagikan berita-berita terkait aset kripto. Nah, teman-teman bisa follow yang memang bisa update to date gitu di dunia finansial market kripto kayak gitu ya. Ataupun di Twitter, fokus tadi yang Kak Desi bilang, fokus ke aset yang kita beli, fundamentalnya kita cari tahu lebih dalam, dan ingat jangan malas belajar, kata Crypto Queen Indonesia nih. Bisa. Tapi ini kalau patennya di Indodax gitu ya. Tapi buat pemula ya, jangan langsung greedy beli banyak koin. Misalkan kamu fokus dulu 2 atau 5, tapi gimana kamu dari 2 atau 5 koin ini bisa berkembang gitu loh. Nanti kalaupun kamu udah cuan, kamu amanin modal, ambil cuannya sedikit terus sisain gitu. Kalau misalkan dia sayang nih buat TP semua gitu. Ya udah kamu sisain cuannya aja berapa persen gitu. Jangan pernah sayang untuk take profit. Gitu. Keren banget, jangan pernah sayang untuk take profit. Kalau dari Kak Yoga apa sih closing statement-nya Kak Yoga? Closing statement ya, ya untuk hari ini buat teman-teman ya. Kita sebelum muncul apa sih di dunia financial market, terutama kripto ya, teman-teman
memang kripto ini high risk, tapi sesuai dengan profil resiko masing-masing. Apakah memang cocok di kripto kah atau enggak gitu kan. Dan enggak langsung terjun modal besar nih, lebih berbahaya malah masih bisa ntar floating banyak dan akhir psikologi keganggu dan aktivitas kehidupan kita terganggu, malah fokusnya ke market, diliatin candlestick sampai 24 jam itu bahaya banget, apalagi nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu ya. Nggak bisa makan, jadi kepikiran kita mau ngapain, mau di jalan naik motor di lampu merah berhenti dulu. Galaunya lebih galau dari abis putus apa gimana? Kayaknya sih galau ketika market floating sih. Jadi ya tetap belajar, semangat, tetap growth, tetap mau bertumbuh dan mindsetnya tetap pengen belajar dan dapat hal-hal baru, itu penting banget sih. Karena kalau kita hanya stuck, gitu lah ya. Ya kalau kita hanya stuck aja, diam diri dan nanti ketinggalan, nanti sadar pas tua gimana dong. Jadi sadar secepat mungkin, sedini mungkin dan sebisa mungkin, kayak gitu sih. Oke, keren banget. Tadi kayak gue udah di closing statement. Sebenarnya Kak Karina udah nyebutin closing statement, tapi aku mau yang lebih validnya lagi Kak Karina. Boleh nggak closing statement untuk trading with fundamental news gitu? Ingat ya, market itu 24 jam. Jangan terburu-buru pengen masuk, pengen cuan gitu. Takutnya cuan kamu diambil lagi. Banyak terjadi seperti itu. Yang paling susah itu memang melawan diri sendiri ya. Karena apa? Karena keinginan kita yang ingin cuan kadang sampai melupakan kalau kita tuh bisa loss gitu loh di market. Jadi tetap semangat sih buat belajar. Jangan pernah dengerin kata orang yang misalkan kayak bikin kamu down gitu. Tapi cari orang-orang yang berpositif vibes untuk kamu gitu, sehingga kamu bisa maju gitu. Kita intinya gini ya, di market kan sama-sama pengen cuan ya. Betul. Nggak ada yang pengen gini loh, kamu sama-sama nyari cuan di situ. Janganlah saling menjatuhkan gitu kan. Kita intinya cari orang-orang yang dimana bikin kita tuh maju, bukan untuk mundur sih. Nice, setuju banget. Ini bener-bener definisi dari teman membawa rezeki gitu ya. Temenan sama orang yang bikin kita maju gitu. Kenapa? Itu dampaknya ke kita gitu loh. Kalau kita berteman sama orang-orang yang menurut kita positif, jadinya kita positif. Tapi kalau misalkan kita bersama dengan negatif, kita yang positif ini jadinya susah ya. Susah menentukan diri kita gitu. Pengen positif tapi dia negatif gitu loh. Ya, jadinya kan kita terombang-ambing, mending yang sama-sama positif biar sama-sama maju. Makanya kan terbentuklah komunitas Theory of Wealth. Gitu. Masuk. Oke deh, keren banget ternyata teman-teman Indodax yang engaging, bukan cuma Kak Karina aja, tapi pembahasan kita hari ini juga sampai nggak kerasa nih Kak Yoga Kak Karina, kita udah di penghujung acara Indodax Academy Podcast hari ini. Thank you so much Kak Karina udah datang di sini ngasih edukasi ke teman-teman Indodax semua. Thank you juga Kak Yoga udah selalu nemenin Faye dan ngasih edukasi juga ke teman-teman Indodax. Dan ini mungkin tadi jawaban dari Kak Karina dan Kak Yoga juga menjawab rasa penasaran dari teman-teman Indodax semua gitu ya. Oke deh, kalau kayak gitu, Faisenia sign out. Kalau kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Kalau di sini apa? Tak kenal maka tak cuan. Boleh bareng lagi, tak kenal maka tak sayang. Kalau di sini tak kenal maka tak cuan. Oke, bye.